Halo semuanya, saya Dewani Mentari dari Rombel 7 dengan NIM 811419345. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara atau ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut Rusada Karya Musanef, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan adanya imbalan jasa dalam bentuk gaji atau tunjangan dari pihak pemerintah atau badan swasta yang digerakkan oleh pimpinan sebagai pelaksana dengan menyediakan pekerjaan yang menghasilkan karya yang diharapkan menjadi suatu usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 sendiri, aparatur sipil negara merupakan suatu profesi terhadap pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah yang adanya perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah yang diambil oleh pejabat atau diberikan tugas lainnya yang kemudian diberi upah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan mengenai masyarakat yang memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Dalam mewujudkan pemberian perlindungan hukum, di dalam KUHP mengatur mengenai hak warga negara jika memiliki status tersangka yang merupakan bentuk perwujudan perlindungan hukum. Aparatur sipil negara atau ASN juga mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan aparatur sipil negara atau ASN juga merupakan bagian dari warga negara. Aparatur negara mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan negara seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat mengenai 4 tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, protectional goal atau tujuan perlindungan. Yang kedua, welfare goal atau tujuan kesejahteraan. Yang ketiga, educational goal atau tujuan pencerdasan. Dan yang terakhir, peacefulness goal atau tujuan kedamaian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum pada sudut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlindungan hukum merupakan bentuk dari contoh perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap subjek hukum dengan bentuk tertulis, bisa berupa hak atau bantuan hukum. Di dalam KUHP sendiri, pada pasal 50 hingga pasal 67 bab 4, menjelaskan mengenai tersangka dan terdakwa, yang kemudian menjadi dasar dari bekerjanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Pengadilan mengambil peran dengan membantu membicarakan keadilan dalam mengatasi hambatan atau rintangan demi menciptakan peradilan yang cepat, sederhana, dan memiliki biaya yang ringan. Jika seseorang ASN tersangkut dalam suatu perkara hukum dalam pelaksanaan tugasnya, maka negara berkewajiban untuk datang dalam mendampingi segala jenis pengadilan dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum aparatur sipil negara atau ASN. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjalankan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi suatu pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Hukum kepada ASN yang merupakan sebuah bentuk kepedulian dari pemerintah kepada ASN sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Namun, harus ada pembuktian mengenai pelanggaran dikarenakan adanya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menyebabkan diberhentikannya secara tidak hormat dikarenakan dianggap tidak sejalan dengan cara pemerintah dalam rangka mewujudkan ASN untuk dalam melakukan tugas, peran, dan fungsinya dengan baik. Walaupun saat ini belum ada wadah atau unit dalam bidang untuk bantuan hukum yang menjadi perwakilan institusi pemerintahan dalam beracara di pengadilan dan mendapatkan kuasa pimpinan di instansi pemerintahan, namun di dalam pasal 126 Undang-Undang Dasar Aparatur Sipil Negara pegawai ASN berhimpun dalam Korp Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
dengan tujuan menjaga kode etik profesi, serta standar dalam melayani dan menonjolkan jiwa Korps ASN yang menjadi media dalam mempersatukan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bantuan hukum aparatur sipil negara atau ASN. Bantuan hukum atau legal aid merupakan pemberian jasa dalam bidang hukum bagi seseorang yang terlibat dalam kasus ataupun perkara secara berbayar atau cuma-cuma, dengan tujuan untuk penegakan hukum yang berupa pembelaan kepentingan hak asasi manusia dan merupakan sebuah bentuk pelayanan umum serta perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa dari awal tertangkap atau ditahan hingga mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lahir yang menjelaskan mengenai aparatur sipil negara merupakan cara untuk memperkokoh kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pendampingan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara yang sedang terkena kasus hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan pada pasal 21 huruf D dan pasal 22 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aparatur sipil negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pasal 92 ayat 1 huruf D dan pasal 106 ayat 1 huruf E dijelaskan bahwa pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang berupa bantuan hukum. Namun, aparatur sipil negara juga tidak dapat memiliki hak dalam mendapatkan bantuan hukum jika memperoleh surat keputusan akan terbuktinya kesalahan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, yang hukumannya berupa pendisiplinan berat seperti pemberhentian secara tidak hormat yang bukan permintaannya sendiri, serta tidak diberi kepada aparatur sipil negara dengan keterlibatan permasalahan hukum di luar dari pelaksanaan tugasnya dan tindak pidana khusus seperti narkoba, terorisme, dan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.